Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bersuka cita, menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Membangun Kekayaan Ilahi. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kaya dan Allah yang maha mulia, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami tahu ya Bapa, bahwa seringkali pandangan kami tentang kekayaan masih terfokus pada hal-hal duniawi yang fana, soal harta benda, soal kedudukan, dan juga pengakuan manusia. Roh Kudus yang Maha Kudus, kami mohon bimbingan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami esensi kekayaan sejati yang berasal dari Engkau. Singkapkanlah bagi kami bagaimana membangun kekayaan rohani melalui iman yang teguh, kasih yang tulus, pelayanan yang setia, dan juga ketaatan penuh pada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita memahami kekayaan hanya dari perspektif tentang materi dunia. Namun firman Tuhan memberikan kita suatu pemahaman yang jauh lebih luas dan jauh lebih mendalam tentang kekayaan yang sejati. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk melihat bagaimana kerajinan dan bagaimana ketekunan yang dilandasi oleh iman bukan hanya membawa kelimpahan secara jasmani, tetapi juga membangun kekayaan ilahi dalam hidup kita. Kekayaan yang melampaui harta benda, yaitu karakter yang diubahkan, hubungan yang diberkati, dan kedamaian yang tidak tergantikan. Mari kita buka hati, buka pikiran kita untuk dapat menerima setiap kebenaran yang akan Tuhan singkapkan bagi kita. Kiranya renungan ini mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang rajin dalam setiap aspek kehidupan, sehingga kita boleh mengalami dan kita menjadi saluran berkat yang melimpah bagi banyak orang, dan semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah ajaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya bekerja dengan keras, bekerja dengan penuh ketekunan dalam meraih kesuksesan, baik dalam hal materi maupun dalam bidang spiritual kita. Mari kita perdalam pengetahuan kita akan makna di balik ayat ini. Yang pertama, tangan yang lamban membuat miskin. Lamban di sini merujuk pada kemalasan atau keengganan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Sikap malas ini dapat menghambat kita untuk mencapai tujuan atau apa yang kita inginkan, atau apa yang kita harapkan, atau apa yang kita impikan. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa kemalasan akan membawa kita pada kemiskinan. Kemiskinan di sini tidak hanya terbatas pada kondisi finansial saja, tetapi juga mencakup kemiskinan di bidang rohani, di bidang emosional, dan juga di bidang sosial. Yang kedua, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang rajin adalah orang yang selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Mereka itu orang-orang yang tidak menyerah dan selalu mencari cara
untuk mampu meningkatkan kemampuan dirinya. Ayat ini mengajak kita untuk bekerja dengan keras dan akan membawa kita pada kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan di sini juga tidak terbatas pada harta benda duniawi, tetapi juga mencakup kekayaan di bidang rohani kita. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama, dan juga hal-hal yang dapat memuaskan hati kita dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menanamkan dalam diri kita etos kerja yang tinggi. Setiap pekerjaan sekecil apapun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kita perlu melawan sifat malas dalam diri kita. Dengan disiplin dan motivasi yang kuat, kita dapat mengatasi rasa malas dan terus beraktivitas. Kita perlu untuk terus belajar dan mengembangkan setiap potensi dari diri kita agar dapat menghasilkan suatu karya kehidupan yang berkualitas. Meskipun kita ini bekerja dengan keras, tetapi kita tetap perlu untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sesungguhnya, semua keberhasilan yang kita raih adalah anugerah dari kemurahan Tuhan saja. Saudaraku, adakah kita menemukan orang yang malas dan lamban, tetapi mereka berhasil dalam hidupnya? Rasanya mustahil bila ada. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tangan yang lamban membuat miskin. Tidak hanya itu, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Bahkan Alkitab mengkategorikan orang yang malas itu sebagai perusak. Mari kita baca. Amsal pasal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang hubungan antara kemalasan dan kerusakan. Ketika kita bermalas-malasan dalam pekerjaan kita sebenarnya telah menempatkan diri kita sejalan dengan mereka yang sengaja merusak. Ini mungkin terdengar tidak mengenakan dan terdengar keras. Namun jika kita perhatikan lebih dalam lagi, kita akan menemukan kebenaran di balik pernyataan ini. Mengapa kemalasan ibarat perusakan? Yang pertama, kerusakan produktivitas. Kemalasan itu menghambat kita untuk dapat mencapai suatu potensi penuh dari kita. Tugas-tugas yang seharusnya diselesaikan dengan baik menjadi terbengkelai. Dan hasil kerja kita pun akan menjadi buruk jika kita mengerjakan dengan malas. Ini sama saja dengan merusak kualitas dari apa yang seharusnya dapat kita hasilkan jika kita bekerja dengan rajin. Yang kedua, kerusakan hubungan. Kemalasan itu dapat merusak suatu hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak menjalankan tanggung jawab kita dengan baik dan benar, maka kita sedang mengecewakan orang-orang yang bergantung pada kita. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan merusak harmoni dalam suatu hubungan. Yang ketiga, kerusakan karakter. Kemalasan mengikis karakter kita. Kita menjadi orang yang malas, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Sifat-sifat negatif ini dapat merusak reputasi kita dan membuat kita sulit untuk maju. Yang keempat, kerusakan visi. Kemalasan itu mengaburkan visi kita
harapan kita, impian kita akan masa depan. Kita menjadi mudah puas dengan keadaan yang ada saat ini dan tidak lagi memiliki suatu motivasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik, tujuan yang lebih tinggi. Ini sama saja merusak akan mimpi-mimpi kita. Saudaraku, dimanapun berada, baik itu di kantor, di sekolah, di rumah, di gereja, atau tempat pelayanan, seorang pemalas hanya akan menjadi pengganggu atau perusak bagi yang lain. Kita perlu menyadari bahwa kemalasan bukan hanya soal kenyamanan pribadi, tetapi juga membawa dampak yang luas bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, carilah motivasi yang kuat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ingatlah tujuan hidup kita dan bagaimana pekerjaan kita dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Latih diri untuk disiplin, untuk konsisten dalam bekerja. Buatlah jadwal yang teratur dan patuhilah jadwal itu. Jika kita merasa kesulitan untuk dapat mengatasi kemalasan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Mintalah mereka untuk mengingatkan kita dan memberi dukungan kepada kita. Bersyukur atas kemampuan dan kesempatan yang kita miliki untuk dapat bekerja. Syukur akan membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani tugas-tugas kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menghargai kerja keras dan juga ketekunan. Engkau sendiri adalah pencipta yang agung, yang dengan tangan-Mu yang perkasa telah menjadikan seluruh alam semesta. Engkau mengajar kami melalui hikmat-Mu dalam Amsal bahwa tangan yang rajin akan membawa kemakmuran, sementara kemalasan akan berujung pada kemiskinan. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau menanamkan dalam diri kami roh kerajinan, semangat untuk bekerja dengan sepenuh hati, seolah-olah kami bekerja untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami ini tergoda untuk mencari jalan pintas, untuk berharap pada keberuntungan yang tanpa disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ampuni kami atas kemalasan dan kurangnya inisiatif dari kami, ya Roh Kudus, untuk dapat melihat setiap tugas dan pekerjaan kami sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah tangan kami menjadi alat yang Engkau pakai untuk mewujudkan rencana-Mu di bumi ini, baik dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, maupun dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Bapa, teguhkanlah hati kami agar tidak mudah menyerah di tengah banyaknya tantangan kehidupan. Beri kami kekuatan saat kami merasa lelah, dan ingatkanlah kami akan tujuan yang lebih besar dari setiap usaha kami. Biarlah setiap tetes keringat kami menjadi benih yang akan menghasilkan buah kelimpahan, seturut dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, jangan pernah lelah berjuang dan berkarya, sebab Tuhan kita adalah Allah yang menghargai akan kerja keras dan juga ketekunan. Yakinlah bahwa setiap tetes keringat yang kita curahkan dengan hati yang tulus akan menjadi benih bagi panen berkat ilahi yang tidak terbatas. Mari kita terus melangkah dalam iman, membangun warisan surgawi yang kekal. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.